Video saya menanggapi Pak Pariaji jadi berbuntut panjang begini nih. Waduh, kacau nih. Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya, Pendeta Mel Atok. Puji Tuhan, saya bersyukur saat ini bisa kembali berbagi video kepada saudara-saudara sekalian. Dan video saya saat ini berkaitan dengan mungkin 1 bulan lalu ya. Saya menanggapi penggalan video dari Pak Pariaji. Dan akhirnya memang berbuntut panjang karena setelah kalau saya ada waktu saya baca-baca komentar dari saudara-saudara yang memberi komentar. Dan mayoritas adalah pendukung pelayanan dari Bapak Pariaji. Ada banyak sih, saya mau bacakan beberapa yang saya capture untuk saya coba tanggapi ya. Ada Ibu Lin Tumanseri ya. Ibu Lin Tumanseri, salam Bapak Pendeta. Kami jemaat Tiberias tidak merasa disesatkan. Semua itu perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk disampaikan. Terserah Anda mau bilang apa. Kami jemaat Tiberias merasakan nyata kuasa dengan minyak urapan. Amin. Baik Ibu Lin. Jadi ternyata ini perintah minyak urapan langsung dari Tuhan Yesus ya. Oke. Yang menjadi persoalan langsung dari Tuhan Yesus kok bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Inilah kalau kita membawa-bawa nama Tuhan Yesus, apalagi bilang langsung dari Tuhan Yesus, ini jadi masalah buat kita Ibu Lin atau pendukung yang lain. Menjadi masalahnya bagaimana? Bahwa firman Allah itu kan sudah final di Wahyu. Jadi kalau ada orang mendapatkan semacam firman baru lagi, ini yang menjadi masalah. Kan ajaran Alkitab seputaran minyak urapan itu saya sudah tanggapi dalam video yang pertama. Bahwa jelas minyak urapan itu kan adanya di perjanjian lama. Di perjanjian baru sudah tidak ada lagi. Dan kalau kita lihat yang di perjanjian lama saat minyak urapan masih berlaku pun, itu kan tidak bisa diberikan kepada jemaat biasa Ibu. Hanya diberikan kepada para pelayan, imam-imam, Harun dan anak-anaknya, dan juga kepada alat-alat atau perabot-perabot dalam bait Allah ya. Itu di Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Dan Tuhan sendiri bilang tidak boleh ada campuran yang sama lagi. Jadi kalau Anda bilang dari Tuhan Yesus, ini yang mana? Masa Tuhan Yesus seolah-olah lidah bercabang? Bahwa minyak urapan tidak boleh untuk jemaat biasa. Lalu Pak Pariaji pakai untuk jemaat. Lalu Anda bilang Anda merasakan kuasa, mujizat minyak urapan. Ini kan aneh, ditambah lagi Anda bilang diterima langsung dari Tuhan Yesus. Padahal firman Allah yang Tuhan titipkan melalui Paulus misalnya dalam Efesus
pasal 2 ayat 15 itu bagian awal itu dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, yang dibatalkan di situ adalah hukum pemerintahan, seperti kalau ada penyesat dilempar dengan batu sampai mati, orang ketangkap berzina bisa dirajam dengan batu sampai mati. Jelas itu tidak berlaku lagi. Makanya banyak penyesat berkeliaran di mana-mana dan tidak ada diberlakukan hukuman mati. Nah, kalau Anda bilang dari Tuhan Yesus, ini ayat bilang itu sudah dibatalkan. Selain hukum pemerintahan ada hukum tata cara. Yang di dalamnya juga ada prinsip-prinsip pelayanan keimaman versi Yudaisme. Atau ritual-ritual agama Yahudi. Itu juga sudah dibatalkan. Makanya pada waktu Yesus mati itu tabir Allah terbelah bagi dua. Tabir Allah itu kan pemisah ya. Antara umat dengan Allah dan diwakilkan oleh imam besar yang masuk 1 tahun 1 kali. Nah, waktu terbelah itu makna teologinya adalah prinsip-prinsip keimaman termasuk ritual-ritual seperti minyak urapan itu sudah tidak ada lagi, saudaraku. Lalu kalau Anda bilang dapat dari Tuhan Yesus, jelas itu membingungkan. Tuhan Yesus tidak mungkin lidah bercabang. Sudah dibatalkan kok dimunculkan lagi. Makanya saya tekankan dalam perjanjian baru itu tidak ada istilah mengurapi. Yang ada ialah mengoles. Kalau mengurapi kan krio. Mengoles kan alievo. Saya tahu saudara-saudara yang sudah terlanjur memahami dengan pemahaman yang saya harus bilang pemahaman Anda semua salah tuh. Disesatkan. Saya juga pernah begitu, kan saya kuliah di Jakarta, jadi saya bergereja di Tiberias. Ini bukan apa-apa, tapi saya awalnya ikut-ikut arus saja. Semakin belajar, semakin teliti, justru saya menemukan bahwa ada kekeliruan atau kesesatan dalam hal minyak urapan tersebut. Ya, jadi minyak urapan itu sudah tidak berlaku lagi. Apalagi kalau minyak urapan bisa menyelamatkan, itu jelas omong kosong. Itu menyesatkan ya. Minyak urapan tidak menyelamatkan ya. Kemudian ada lagi yang saya lihat komentar dari kawan-kawan di Tiberias ya. Nurjaya Sianipar, mohon maaf, sebagai hamba Tuhan jangan saling menghakimi. Mohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Bapak Pendeta Pariaji bukan orang yang pintar bicara atau berkhotbah, tapi Tuhan pakai luar biasa melalui talenta yang ada pada beliau. Mari saling menghormati, mengajar dalam kasih, nama Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan. Lewat pelayanan Pak Pariaji banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Salam kasih, salam Saudara Nurjaya Sianipar. Iya, Saudara Nurjaya Sianipar, menghakimi itu saya perlu kasih tahu, memang ada yang tidak boleh tapi ada yang boleh. Menghakimi itu tidak boleh kalau kitanya tidak bertobat. Lalu kita tidak lihat diri kita, lalu kita hakimi orang. Itu salah besar. Itu yang orang bilang lihat selumbar di mata orang tapi tidak lihat balok. Nah, saya tidak menghakimi dengan dasar seperti itu. Karena saya juga hamba Tuhan. Saya hanya kasihan saja bahwa banyak orang yang akhirnya terbawa pada pandangan yang salah. Ya,
menghakimi itu bisa dibenarkan kalau ada bukti. Saya memang selain video yang saya pernah tanggapi 1 bulan lalu itu, saya kan juga pernah di Tiberias, maksudnya bukan jemaat ya, saya berkunjung. Namanya saya calon pendeta, waktu itu mahasiswa teologi, saya otomatis dong pergi belajar, mumpung diizinkan tinggal di Jakarta untuk belajar ya saya keliling-keliling gereja untuk belajar gitu. Waktu saya keliling-keliling gereja untuk belajar, memang saya juga dengan dasar pemahaman waktu itu tidak kuat. Jadi akhirnya ya saya ikut-ikut arus lah. Tapi semakin kesini, semakin belajar, justru saya temukan hal-hal yang tidak benar. Jadi menghakimi itu tidak boleh seturut Matius pasal 7 ya, ayat 1-5. Itu jenis menghakimi yang dilarang. Boleh kalau kitanya sudah bertobat. Saya pernah ada dalam pandangan sesat seputaran minyak urapan. Dan kemudian dengan berdoa, belajar, mau dituntun dengan pengajaran yang benar oleh pengajar-pengajar yang betul-betul mengajarkan Injil yang sejati, di sanalah kami dapat pengajaran yang baik. Lalu tujuannya mau bantu saudara-saudara. Saya tahu ini tidak mudah. Sebab sangat susah membongkar sesuatu yang sudah terdoktrin dalam waktu yang lama, itu susah sekali. Saya tahu itu. Ya, itu sulit. Tapi ya bagaimana lagi, ini juga masalahnya Pak Priaji bicara tentang keselamatan. Nah, saya pendeta. Saya memberitakan keselamatan dalam Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan ya cuma percaya Yesus Tuhan. Orang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus berbuah. Tidak melalui minyak urapan, tidak melalui baptisan, tidak melalui perjamuan kudus. Hanya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu satu-satunya jalan. Nah, kalau Pak Pariaji bilang minyak urapan ada unsur pengampunan, itu fatal sekali. Apa dasarnya minyak urapan ada unsur pengampunan? Ada yang bilang minyak itu simbol Roh Kudus. Tidak ada. Roh Kudus ya Roh Kudus. Kok minyak simbol Roh Kudus? Kita jangan bicara yang aneh-aneh. Pengampunan hanya didapat dari darah Yesus Kristus. Percaya Yesus Tuhan. Roh Kudus dimeteraikan. Makanya dalam video pertama itu saya bilang urapan kita, urapan Roh Kudus, tidak ada urapan minyak. Penggunaan minyak itu masih boleh, tapi bukan mengurapi namanya. Bedakan kata mengoles. Saya lihat komentar kawan-kawan semua memang kelihatannya Anda tidak dengar baik-baik ya. Tolong bedakan mengoles dan mengurapi, itu beda. Mengurapi itu berkaitan dengan ritual ibadah dan itu sudah dibatalkan. Apa yang tercatat di Keluaran 30 ayat 22-30 sudah dibatalkan. Dan data pembandingnya Efesus 2 ayat 15a tadi. Ada lagi yang bilang, Pak baca tuh Yakobus 5 ayat 14, 15 dan seterusnya. Itu kan sudah saya jelaskan di video pertama. Itu bukan mengurapi, mengoles. Saya juga masih mengoles minyak. Kalau ada orang didoakan dan ada minyak di situ, tapi minyak tentunya minyak obat, tapi kita tidak andalkan minyaknya. Yang kita tekankan doanya. Masih boleh. Tapi bukan minyak urapan, istilahnya tidak tepat. Apalagi kalau dikaitkan dengan pengampunan, masuk surga, Tuhan lihat minyak di kepala. Itu keliru besar. Terus ada lagi yang bilang, iya semua nabi-nabi diurapi dengan minyak. Betul, nabi-nabi ada yang diurapi dengan minyak. Tapi itu kan konteks perjanjian lama. Itu sudah dibatalkan. Jadi ada bagian-bagian yang dibatalkan tuh. Catat Efesus 2 ayat 15a. Ya, saya sampaikan ini dengan tujuan baik. Supaya saudara bisa belajar. Tapi kalau tidak mau apa boleh buat. Ada lagi komentar bilang, kalau Pak Pariaji sesat, mengapa sudah bertahan 37 tahun? Pak Pariaji kalah sama saksi Yehova. Sesat tidaknya satu pengajaran atau satu gereja, itu tidak bisa dilihat dari berapa lama dia berdiri.
Jangankan Pak Pariaji, setan aja belum hilang sampai sekarang. Ingat, jangankan Pak Pariaji, setan aja yang jelas-jelas sumber penyesat masih teguh berdiri dan masih bekerja sampai sekarang. Nah, bagaimana saudara ukur kesesatan dari 37 atau 38 tahun Tiberias berdiri? Saya pikir gereja ini akan tetap disebut gereja yang benar kalau Pak Pariaji bilang keselamatan hanya dalam Yesus. Minyak urapan itu istilah yang salah. Apalagi saya melihat minyak urapan kok sudah kayak bisnis begitu. Saya pernah hadir di Tiberias dan saya tahu orang ke gereja mungkin Alkitab mereka tidak bawa, tapi bisa prioritaskan cari minyak sama perjamuan. Dan menurut saya itu ada fokus yang salah di situ. Ya, saya menyampaikan ini dengan mau kasih tahu, jangan ukur gereja berdiri berapa lama. Saksi Yehova itu sesat, tapi dia lebih lama dari Tiberias atau yang lain. Saya menyampaikan ini dengan harapan besar bahwa kawan-kawan pendeta yang di situ yang saya lihat ada master teologi apa segala macam, ya cobalah disampaikan baik-baik. Kalau ada yang bilang kami bingung di mana yang benar, lo belajar Alkitab aja. Saya sampaikan dengan dasar. Saya pikir data-data yang bilang membatalkan sudah kuat itu. Ini bukan baru pertama kali. Di mana-mana orang tanya Pak Pariaji punya minyak urapan, saya jelaskan seperti itu. Dan saya bilang tidak berlaku lagi. Kalau minyak mengoles ada, mengurapi tidak ada. Urapan kita urapan Roh Kudus, titik. Lalu ada yang bilang saya kata-katanya tidak sopan loh. Untuk sesuatu yang sesat, kira-kira sopan tuh yang bagaimana? Saya masih mending video pertama dan video ini, saya tidak ngomong kata-kata yang aneh-aneh. Sebab saya lihat Pak Pariaji dalam video pertama yang saya tanggapi itu kalau mengatakan minyak urapan menyelamatkan, mengampuni, masuk surga harus ada minyak urapan, jelas itu menambahi firman Allah. Saya bandingkan ya, zaman Paulus saja. Ketika ada orang-orang yang menambahkan firman Allah dengan mengajak orang mempraktekkan lagi hukum Taurat, itu Paulus menyebut mereka anjing. Itu apakah Anda bilang kasar? Saya Filipi pasal 3 saya tunjukkan ya. Mulai ayat 1 dan 2. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Dan lain sebagainya. Jadi buat mereka yang ajar-ajar sesat, Paulus menyebutnya anjing-anjing. Saya tidak menyebutkan itu pada Pak Pariaji. Jadi sebenarnya orang yang bilang tutur kata, sesuatu yang sesat itu harus keras. Di Galatia 1 ayat 8 dan 9 Paulus dan terkutuklah. Jangankan manusia, malaikat sekalipun memberitakan Injil yang lain terkutuklah. Dan Pak Pariaji sudah menyampaikan Injil yang lain. Karena mengatakan minyak urapan bisa menyelamatkan, mengampuni. Jelas itu mutlak sesat. Saya tahu ini jadi berbuntut panjang ini. Tapi ya saya harus sampaikan ini kepada kawan-kawan yang sudah memberi komentar ya. Oke, kiranya video saya ini berkenan. Kalau saudara tanggapi lagi nanti saya tanggapi lagi kalau ada waktu ya. Saya tidak selalu membaca komentar Anda. Ya, tapi saya akan ada waktu untuk baca kalau waktu saya pas ya. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam persaudaraan. Yang sesat tetap bilang sesat. Kita tidak bisa jaga perasaan manusia. Saya tidak bisa lebih menghormati Pak Pariaji daripada firman Allah yang sesungguhnya. Ya, kiranya ini bisa berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.